Aku rindu sekali Ophir Bruno. Tepuk tangan juga untuk Jeremy Thomas. Seru sekali. Ada Cornelio Sani. Welcome. Dan juga ada Kamania Hasan. And last but not least, Ozwian. Welcome. Silakan berdiri semuanya. Teman-teman media mungkin boleh mengabadikan dulu. Ini dia para filmmakers. Ini dia posternya dari Heartbreak Hotel. Sudah siap ya rekan-rekan media juga? Duduk. Mungkin udah pernah lihat tapi ini dia for the first time. Teaser poster dari Heartbreak Motel in 3, 2, 1. Silakan dibuka. Yeay. Tepuk tangan dulu dong. Dan sudah bisa dilihat juga di screen at our big screen. Lagi boleh. 1, 2, 3. Oke, ini dia official poster dari Heartbreak Motel. Baik, mungkin teman-teman KSM Filmmakers juga silakan boleh menempati tempat. Ngobrolnya itu cepet banget ya, karena mereka berdua, Kak Ika dan Visioner itu sepertinya udah punya koneksi gitu. Yang emang udah dari lama mereka saling ngefans satu sama lain. Ya, jadi untuk mendapatkan rights itu juga tidak perlu waktu begitu lama ya untuk memprosesnya. So kayak setiap peran akan menemukan jodohnya, ya setiap karya juga akan dipertemukan dengan jodoh dari pembuat karya yang lain. So kayaknya emang destiny. Ya, Heartbreak Motel itu mungkin bisa dibilang film drama romance termahal yang pernah saya bikin. Wow, termahal. Sebenarnya drama romance tuh kalau Reza bilang tuh forte saya gitu. Karena saya juga pertama kali ketemu sama Reza dan kemudian jadi berteman tuh di film Hari Untuk Amanda. Berapa Itu tahun lalu, Mas? 16 tahun yang lalu. Tapi nggak tahu kenapa film itu jadi film horor buat beberapa orang. Tapi setelah Hari Untuk Amanda, lalu kemudian ada Surat dari Praha, lalu kemudian sama Ciko bikin romance komedi Bukaan 8, lalu ada Jalanan Jauh Jangan Lupa Pulang sama Sheila. Ini kayak ngumpul semua gitu ya? Iya benar. Reuni ya? Satu persatu. Ngumpul semua dan waktu saya baca pertama kali novelnya, sebenarnya keinginan untuk membuat adaptasi dari novel Kak Ika tuh udah lama. Ada judulnya dulu My Yuppie Wedding. Oh, oke. Cuman waktu saya baca ada set di Singapura, dulu nggak punya duit, jadi ya udahlah gitu ya. Belum dulu deh. Gitu. Kayaknya bakal mahal banget produksinya kalau harus ke Singapura. Tapi kemudian ya bertahun-tahun berikutnya, saya sempat ngobrol sama Kak Ika untuk Critical Eleven waktu itu, tapi belum jodoh. Lalu kemudian keluar Heartbreak Motel dan waktu saya baca, buat saya ini novel Kak Ika yang paling sinematik bisa dibilang gitu. Jadi waktu pas ngebaca novelnya tuh langsung kebayang bagaimana visualisasinya nanti. Sampai akhirnya saya merasa gimana ya memberikan pengalaman sinematik yang baru buat penonton saya, terutama yang pernah nonton Hari Untuk Amanda, pernah nonton Surat dari Praha, pernah nonton NKCTHI, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, tapi sesuatu yang berbeda gitu. Dan saya melihat skripnya waktu ditulis sama Mas Alim, ada potensi untuk kita bermain dengan format yang dinamis. Jadi ada cerita yang direkam dengan kamera digital, ada sub cerita yang juga direkam dengan kamera celluloid 16 mm, ada sub cerita yang direkam dengan kamera celluloid 35 mm. Dan ini untuk bisa memberikan sebuah pengalaman menonton 3 dunia yang berbeda, nggak cuman dari karakternya aja, tapi juga dari bagaimana secara sinematografi visual tersebut disajikan gitu. Jadi akhirnya kami sepakat, kami memutuskan untuk
Kori itu baru comeback jadi produser setelah berapa tahun, Kor? Wih. Setelah 4 tahun off Welcome karena melahirkan, lalu kemudian pindah ke Bali, terus akhirnya yuk bikin film lagi, terus tiba-tiba filmnya pakai celluloid di mana prosesnya nggak bisa dilakukan di Indonesia. Oke. Gitu. Terus kami harus kami harus memperbaiki sebuah kamera yang udah hampir 12 tahun nggak terpakai, lalu harus bekerja post production bersama dengan syuting itu di beberapa negara. Beda-beda di luar Indonesia Ya, ya. jadi mungkin teman-teman yang membayangkan bagaimana kerja dengan celluloid itu adalah kita nggak pernah tahu kalau kita digital kita bisa langsung preview dan filenya bisa langsung dimasukin ke flash disk dan kita ke hard disk dan kita bisa tahu filenya aman. Ya. Kalau digital enggak, kita rekam lalu pita filmnya harus diprocessing dulu untuk kita tahu hasilnya tuh jadi apa enggak, Benar. fokus apa enggak, matanya Ciko juling apa enggak misalnya, ngelihat kamera apa enggak, kita nggak pernah tahu tuh. Ya kan? Gak bisa ada preview ya Mas ya? Nggak bisa ada preview yang asli gitu. Jadi ya seru banget selama syuting, kita selalu deg-degan. Ya. Dapat kabar dari Taiwan, udah selesai diproses gitu. Terus semua orang akan lihat, nonton gitu. Jadi dan syutingnya jauh lebih, saya ngerasa karena ini format yang sering saya pakai dulu waktu awal-awal saya jadi sutradara, dan format ini yang bikin saya nggak cuma nostalgia sebagai sutradara, tapi juga memberikan satu pengalaman baru ke banyak teman-teman yang belum pernah syuting dengan format film ini, bahwa ini format yang sangat nyaman dan mindful gitu ketika kita syuting. Itu sih yang paling seru dari proses syutingnya Heartbreak Motel. Dan tentu dari aku pribadi tuh selalu pengen bahwa tiap ngeluarin buku baru itu harus beda dan punya value yang lebih baik dari buku sebelumnya. Demikian juga sebaiknya juga adaptasi filmnya kan gitu. Terus waktu aku ngelihat hasil syutingnya gitu, kemudian ngeliat teasernya, yang aku rasakan adalah Heartbreak Motel ini waktu aku menulis itu jadi playground buat aku pribadi untuk keluar dari zona nyaman, tetap bermain di ranah romance tapi bermain dengan hal-hal yang baru. Dan buat Angga, ternyata kami berjodoh, kami ternyata lagi sama-sama cari playground baru. Jadi buat Angga ini playground baru juga untuk dia bereksplorasi dengan cara dia bercerita. Dan waktu lihat teaser tadi aku yang wah gila sih ini. Gila, kayak jiwa ceritanya Jal dapet, karakternya luar biasa. Kalau istilah Korea tuh ya, kita dapat Chungmuro loh. Chungmuro itu aktor. Artinya besok. Artinya Tomorrow dong kalau besok. untung di depan publik ya, kalau nggak ada Beda nih. Kenapa tuh kurang-kurang ya. Kalau Chungmuro itu artinya aktor dan aktris yang sangat senior, yang aktingnya udah nggak diragukan lagi. Dan di sini kita punya seorang Reza Rahadian, seorang Chico Jericho, seorang Laura Basuki, ada Sheila, ada Om Duyan, Kamaya, Om Pierre gitu kan, kemudian ada Cornelio, ada Om Jeremy. We have a lot of great important talents di sini. Luar biasa. Aku setuju banget. Dan aku baru merilis satu film yang sangat di welcome dengan baik, dan aku bisa bilang bahwa film ini memberikan sesuatu yang baru dan luar biasa yang nggak pernah teman-teman lihat sebelumnya dari adaptasi filmku. Tuh. Walaupun sama Reza udah 200 kali ya. Benar. Tapi ini kan buku baru lagi gitu kan ya. Tapi itu kayak aku jadi penasaran untuk next projectnya kayak. Nggak pernah kebayang, karena kalau misalnya kebayang kayak begitu, aku jadi punya limitasi kan. Karena kan kalau tiap proses adaptasi, aku sangat terlibat dalam seluruh prosesnya. Jadi aku ngerti biaya produksi itu berapa. Terus tahu ya. Tahu dong gitu. Untuk casting itu susah apa, scheduling and all that gitu. Jadi kalau aku menerapkan itu saat menulis, aku jadi punya limitation kan. Waktu nulis Heartbreak Motel itu aku nggak mikir, pokoknya ya aku mau cerita tentang seorang aktris yang dielulukan oleh semua orang, tapi ternyata menjadi seorang aktris bukan cuma all about the glam, tapi there's inherent loneliness yang harus dia alami, karena dalam mendalami peran dia harus jadi seorang yang baru kan gitu. Itu hal yang aku pelajari setelah bergaul dengan Reza
Rehanu Aktor-aktornya, yang aktris-aktris. sebelumnya main di filmku gitu. Iya, iya, Jadi iya. aku merasa kayak perlu ngobrol sama mereka dan menjadikan cerita ini supaya teman-teman tahu gini loh dunianya gitu. Dan alhamdulillah Angga dan Kori dan Cinema mewujudkan itu dengan menghadirkan bintang-bintang yang luar biasa ini. Wih. Bagi kehidupan apa? Wow, singkat padat jelas ya. Pelatuk gimana ya nanti tapi di film? Bukan pelatuk gitu ya. Pelatuk. Nah, Jangan. Aku jadi tertekan. Kok nengok langsung ya? Jadi pressure. Oke, ayo kita bikin bangga Indonesia dan Mbak Ika. Di sini aku berperan sebagai Lara, sahabat dekat yang mengerti apa dalam gemilang dan pekat semestanya. Luar biasa Lara. You made it girl. Itu sekilas tentang Sheila ya. Tadi juga kita lihat di teasernya. Senang juga dengar penulisnya, dia bilang waktu saya nulis saya ingat nih produsernya bentuknya kayak siapa gitu. Jadi waktu saya menerima sebagai Ranbir di sini produser yang bertangan dingin, yang jatuh cinta sama bakat talentanya apa. Wih. Seorang laki-laki yang jatuh cinta dengan caranya sendiri. Wih, sedap. Caranya sendiri kayak apa sih gitu ya? Bisa aja emang nih. Bikin penasaran banget. Last but not least, Reza, satu kalimat. Ya, saya berperan sebagai Reza, seorang aktor yang tahu apa yang dia mau, tapi sering kali menyakiti hati orang lain. Aduh. Pertanyaan buat saya. Benar. Iya, more or less. In real life ya kayak gitu ya? Artinya in real life, I think all actors pasti punya kehidupan di dunia filmnya dan di kehidupan sehari-harinya gitu. Bisa jadi sangat bertolak belakang, bisa jadi mungkin juga nggak terlalu jauh. In general kayak gitu In ya? general, ya kurang lebih. Kurang lebih. Ini sama Mas Angga setelah 16 tahun lamanya. Iya. Masih inget nggak Angga Sasongko waktu itu 16 tahun lalu sama sekarang, apakah ada sedikit perubahan atau ada sesuatu yang sama lagi nih gitu? Pertama, waktu Angga akhirnya membuat film ini, saya salah satu mungkin yang sangat senang dan excited banget. Kenapa tuh? Karena Angga bikin satu momen buat kami berdua akhirnya saya bisa dipercaya lagi gitu ya untuk bisa berkolaborasi sama Angga. He's one of my favorite director gitu. Wah. Saya udah Tepuk tangan dulu dong. butuh waktu yang tepat gitu Iya untuk nih. bisa bersama dan ternyata butuh waktu 16 tahun. Mudah-mudahan setelah ini nggak harus nunggu 16 tahun lagi karena saya udah makin Amin. tua. Amin, amin. Jadi ya orang yang sama, orang yang saya tuh selalu ngeliat Angga tuh orang yang move forward gitu, selalu ingin punya semangat untuk mencapai sesuatu yang berbeda dan memberikan sesuatu yang baru. Personally, ini buat saya pribadi ya, karena saya cukup bermain, saya nggak tahu Mbak Ika mungkin kurang punya stok pemain atau gimana. Saya cukup banyak bermain dalam film-film Natasa gitu ya. Dan cukup banyak diprotes juga untuk itu gitu. Tapi 4L. saya berani bilang, I think ini adalah adaptasi karya Ika Natasa terbaik yang pernah saya lihat. Wow. Ih, masa sih? Jadi sebagai pemain yang cukup valid lah opininya, valid sebagai pemain yang dong. sudah main di beberapa karyanya Jelas. Mbak Ika, menurut saya I'm grateful to be in this production. Tuh kan, keren. Makanya seserius itu guys. Nah, karakter tadi udah dijelasin di awal sedikit gitu ya, saya nggak mau terlalu banyak, tapi ini salah penulisnya sebenarnya. Kenapa? Karena hasil ngobrolnya sama saya juga mungkin jadi pikirannya nggak tahu kenapa namanya harus saya sama Alvin. Waktu aku nulis novelnya, aku risetnya wawancaranya Reza. Oh benar. Emang dari awal ya. Jadi namanya Reza Malik, karakternya berbeda tentu gitu. Cuma yang menarik di film ini Reza Malik tuh sangat multi layered karakter gitu. Wow. Artinya dia cukup punya layer emotional layer yang sangat berlapis gitu. Dan menurut saya itu sebagai seorang pemain menyenangkan sekali untuk bisa elaborate sama semua feeling-feeling. Ya, siapa bilang Raga itu orang yang biasa?
Rangga bukan orang yang biasa. Rangga ini seorang entrepreneur, orang yang cukup friendly, yang hangat gitu. Tapi ya karakternya tadi udah saya sebutin kan sebelumnya kayak gimana. Dan kalau di gue sempat sih kepikiran kalau misalnya gak jadi seorang aktor tuh jadi apa gitu ya. Ya sekarang ini kan emang gue juga lagi ngejalanin beberapa usaha gue juga. Bedanya sama Rangga adalah gue slash actor, dia bukan. Ya mungkin gue ngejalanin usaha yang sekarang, tapi enggak juga sih. Usaha yang sekarang gue jalanin itu berangkat dari karena gue seorang aktor sebenarnya. Ya ini film ke-7 saya sama Angga. Wow. 7. Film ke-7, tapi di setiap filmnya Angga itu selalu berbeda-beda gitu pendekatannya. Ya. Yang lebihnya ekstras. Enggak lah bro, itu kalau misalnya gue hitung sama yang kasih tadi mungkin 9. Ya, balik lagi ya, di sini tuh Angga kasih sesuatu yang luar biasa. Maksudnya sesuatu yang baru yang belum pernah gue lihat sisi dari Angga gitu. Di sini kita bisa melihat Angga yang sangat sweet sebenarnya. Wow, beda ya. Benar, yang unyu-unyu nanti bisa kalian lihat tuh nanti di 1 Agustus di bioskop di Heartbreak Hotel. Jadi kita bisa ngelihat isi hati Angga itu seperti apa gitu dari sini. Jujur karena kan Angga juga sahabat gue, jadi gue tahu dia seperti apa. Benar. Dan ketika dia tawarin ini dan dia kasih tahu konsepnya seperti inilah gitu, gue langsung tertarik. Terus begitu gue ngeliat hasilnya, kita di lapangan, kita syuting, wah ini benar-benar kayak ini kan masterpiece-nya Angga deh, versi gue. Setelah 7 film. Ciko juga beda banget sih di sini Ciko ya. Oh ya? Beda banget main. Nah, Kenapa tuh bedanya? ya Ciko kayaknya nggak pernah main di range karakter kayak Rangga, yang berotot tapi vulnerable gitu. Gitu ya. Banget. Aku sangat setuju. Jadi unyu banget ngeliat kayak Jadi yang unyu Ciko apa Mas Angga? Angga dong. Nah, tuh. kayak teddy bear gitu. Ngeliat Rangga tuh aduh. Tapi Jadi emang ini romantic drama, tapi dengan cara bertutur yang berbeda lah, yang kalian bakal dapat cinema experience yang sangat berbeda di Heartbreak Hotel nantinya. Mas Angga bukan yang pertama di film lagi. ini Sheila yang paling panjang proses readingnya. Kenapa Mas kalau boleh tahu? Panjang proses readingnya ya. Tuh, aku tadi nggak mau nanya, tapi karena dicolek, jadi mungkin boleh diceritakan kenapa jadi lama? Lama banget sih proses readingnya. Ini mungkin salah satu proses reading Terpanjang, sepanjang aku syuting. Nggak ada readingnya. Oh gitu? Nggak Nggak ada reading. Karena aku emang cast terakhir Yang bergabung ya? bergabung Di Heartbreak Motel. Oke. Jadi langsung terima, langsung skrip syuting aja tuh berarti habis itu. Jadi waktu itu kebetulan aku agak lupa juga ceritanya gimana ya. Tanpa reading aja pokoknya. Maaf banget, tapi kayak waktu itu Mas Angga menghubungi aku emang waktu jadwalnya tuh udah mepet banget sama jadwal hari pertama syuting. Oke. Dan ketika itu aku emang lagi di luar Jakarta juga, dan pas sampai Jakarta syutingnya sudah mulai, jadi nggak ada kesempatan reading gitu. Cuma untungnya di sini kan aku berperan sebagai sahabat dekatnya Kak Laura. Kak Laura sih sangat bener-bener ngasih vibes yang positif banget dan sangat terbuka sekali untuk diskusi. Kira-kira Lara dan Ava ini seperti apa sih hubungannya gitu. Jadi walaupun proses readingnya panjang sekali, tapi proses syutingnya sangat menyenangkan. Wah, panjang dalam tanda kutip gitu ya. Selain pasti sebenarnya salah satu yang seru sih karena aku tuh seneng banget kalau syuting sama Mas Angga tuh kayak selalu dikasih challenge. Setiap filmnya. Dan di sini aku pertama kalinya main film dengan kamera film seluloid ya. Seluloid. Oh, itu kebagian juga. Kebagian juga akhirnya. Gak bisa, deg-degan banget. Dan aku nggak tahu sih ini waktu itu terjadinya beneran atau cuma Mas Angga pengen ngasih extra pressure aja saat itu. Tapi scene aku yang diambil sama kamera film itu di hari itu katanya cuma ada 1 roll filmnya. Satu-satunya nih. Aku nggak tahu nih sampai sekarang dia bohong. Apa ya? Pressure atau beneran. Tapi rasanya bener-bener seru banget malah. Buat scene itu, buat satu scene itu kita jadi bener-bener ngasih yang terbaik, mindful dan
semuanya tuh rasanya dari Kak Laura, dari akunya juga, dari semua kru juga benar-benar ngasih energi positif yang terbaik untuk gimana cara kita bisa bikin scene ini running smoothly dan jadi scene yang bagus. Bagus. Oke. Dalam kehidupannya. Cuman ini ada satu rahasia dalam pribadi dia. Ya kan? Jadi sampai dia itu menceritakan ini semua. Jadi kita untuk saya bahwa ini harus ditutup-tutupin gitu. Oh. Jangan sampai terbuka karena karirnya dia lagi maju-majunya Maju-majunya nih. Gitu. Jadi Tapi- saya anggap bagaimana kita berusaha untuk mengcovernya gitu. Produksi pertama, Ika juga novelnya bagus. Reza saya 2 film kedua. Wah. Ciko belum pernah, kalau Mas Dwi sama Pierre kita sering di sinetron. Tadi sempat ngobrol juga sama penulis, senang juga sih penulis mempunyai imajiner personifikasi produsernya seperti apa. Tapi memang faktanya kalau menurut saya produser itu kan sangat dilematik sebenarnya. Produser itu harus punya sikap obsesif dan posesif terhadap bintang-bintangnya supaya objektif film itu berjalan dengan baik. Apakah dalam kenyataannya aktor atau aktris itu banyak drama dalam kehidupan mereka? Ini kan industri rasa ya. Udah pasti orang yang dalam industri rasa itu volatility dari emosinya akan turun dan naik. Dan memang faktanya begitu. Jadi waktu saya melihat opportunity ini saya lihat ya cocok, memang faktanya demikian gitu. Jadi posesif atau obsesifnya dari produser itu objektifnya adalah supaya bintang-bintang yang lagi berdrama ini bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik dan benar. Kurang lebih seperti itu. Kalau menyutradarain saya sudah Sani udah jadi sutradara. Oh iya. beda banget sama yang diperankan dalam film tentunya. Saya Oh, nggak, gitu. kalau dalam maksudnya ya saya nggak pernah menyutradarain film sambil memakai kacamata hitam. Filmnya lumayan stylish ya. Benar, keren banget gitu ya. Ya tapi ya maksudnya saya sangat thankful terlibat dalam project ini dengan talenta-talenta yang luar biasa. Kenal Angga udah lama sebenarnya. Saya kenal Angga pertama kali di Jepang, anehnya nggak di Indonesia malah. Tapi belum pernah kerja bareng. Di Fukuoka. Berapa tahun lalu tuh kalau boleh? 2014. Wah, 10 tahun ya kurang lebih ya. Akhirnya bisa kerja bareng dengan Ciko, sama Reza, sama Sheila, Om Jeremy, Pierre, I think I'll call it bro, Om kayak Pak. Masih ganteng. Benar. Bro Jeremy, sama Cory. Jadi ya maksudnya ini kesempatan yang luar biasa.